Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Minggu Advent kedua, 5 Desember 2021. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Dari dalam bacaan Injil pada hari ini, ada kisah yang bisa kita renungkan. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu." Suatu ajakan dari Yohanes yang begitu sederhana dan mudah kita lakukan, yaitu bertobat dan memberikan diri kita ini dibaptis. Kita sudah dibaptis, kita sudah menjadi pengikut Kristus, dan kita bisa menunjukkan surat baptis kita. Tapi apakah itu sudah cukup? Yohanes mau mengatakan demikian menurut saya. Sebagai manusia yang sudah dibaptis, kita kadangkala kita ini jatuh ke dalam dosa. Silakan tanya ke dalam diri kita, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dalam satu hari berapa banyak kita berbuat dosa? Dalam satu minggu berapa banyak kita berbuat dosa? Dalam satu bulan berapa banyak kita berbuat dosa? Dalam satu tahun berapa banyak kita berbuat dosa? Oke, dalam satu minggu saja kita bisa menghitung berapa banyak dosa yang kita lakukan. Kadangkala kita sudah tidak ingat lagi banyak dosa yang kita lakukan. Oke, di satu pihak kita ini adalah manusia yang berdosa, dan dosa itu tidak bisa kita lepas dari hidup kita, dari dalam diri kita ini. Lalu apa yang mau kita lakukan? Menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Yohanes memberi jawaban yang tepat. Bertobatlah. Bertobatlah. Apakah bertobat itu cukup hanya masuk ke dalam kamar pengakuan, mengakui dosa-dosa kita, mendapatkan absolusi, lalu menjalankan denda-denda atau akibat dari dosa tersebut, penitensi tersebut? Ya, itu saya pikir harus diikuti dengan semangat bertobat. Bertobat itu menurut saya begini, bila seseorang itu sadar dan mengaku dosa, kalau dia itu melakukan korupsi, maka bertobat itu berarti stop, tidak lagi korupsi. Kalau ada orang yang dalam hidup berumah tangga tidak setia satu sama lain, ketika bertobat, stop untuk bisa mewujudkan hidup penuh dengan setia kepada pasangan hidup Anda. Kalau Anda ini suka berbohong, stop untuk tidak berbohong. Kalau Anda ini suka sombong, stop untuk tidak sombong. Diubah itu semuanya. Saya pikir inilah dia bertobat, ya. Semangat bertobat itu selalu ada dalam hidup kita, dalam diri kita ini. Dan menurut saya, seperti dari dalam bacaan Injil hari ini, maka Allah akan mengampuni dosamu. Allah itu tidak pernah memperhitungkan dosa-dosa kita, ya, asalkan kita sungguh mau datang kepada Dia dan kita sungguh mau bertobat. Bertobat, tidak lagi mengulangi melakukan dosa atau kesalahan yang kerap kali saya lakukan dalam hidup ini, dan mengubahnya itu semua menurut saya dengan semangat kasih. Bertobat itu berarti saya lebih memilih perbuatan kasih kepada sesama, bukan perbuatan jelek, bukan perbuatan dosa, bukan kejahatan, bukan kekeliruan kepada sesama. Bertobat itu kembali kita mengalami kasih dari Tuhan yang mau mengampuni kita, dan dengan kasih dari Tuhan itu kita juga mau memberikan kasih kita kepada sesama kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita wujudkan tobat kita dalam kehidupan kita ini sebagai murid-murid Yesus yang mendapatkan pengampunan belas kasih dari Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.